adik-adik, hari ini kakak mau lanjutin untuk pembelajaran firman Tuhan di kelas sekolah minggunya ya. Hari ini kita masuk pelajaran yang kedua, kita akan belajar tentang pengabaran Injil yang efektif ya. Jadi di sini adik-adik bisa belajar pengabaran Injil yang efektif ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ini, kita akan sama-sama membaca ayat firman Tuhan ya. Kita membaca ayat firman Tuhan, tapi sebelum semuanya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita semuanya berdoa bersama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami di sini akan bersama-sama belajar tentang firman-Mu Tuhan, belajar tentang pengabaran Injil yang efektif Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon hikmat-Mu Tuhan, pakai kami semua, pakai guru kami Kak Resti Tuhan, pakai juga kami semua untuk dapat mendengar firman-Mu hari ini, biar kami dapat sungguh-sungguh mengerti dan kami dapat mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami semua agar tetap selalu sehat Tuhan, agar tetap selalu bersuka cita selalu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami terus memohon hikmat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita sama-sama, atau adik-adik bisa baca juga. Kakak tampilkan slide-nya ya. Firman Tuhan kita hari ini, pelajaran kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kita baca sama-sama yuk. Alkitab tadi dikatakan bahwa para murid-murid itu sedang berkumpul di suatu tempat ya, berkumpul di suatu tempat, di suatu ruangan ya, di lantai atas. Nah, itu adalah tempat di mana pada saat Tuhan Yesus pertama kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya ya, kepada mereka pada saat setelah bangkit dari kematiannya ya. Jadi itu tempat di mana Tuhan Yesus menampakkan dirinya pertama kali ya. Nah, pada saat itu adalah hari Pentakosta ya. Pada saat itu hari Pentakosta, Yerusalem pun penuh dengan berkumpul di situ ya, penuh dengan pengunjung dari berbagai negara, dari berbagai negeri ya. Jadi macam-macam negeri yang berkumpul di situ untuk apa? Untuk datang merayakan hari istimewa tersebut, hari Pentakosta itu ya. Jadi di situ dikatakan bahwa para murid itu sedang duduk bersama-sama ya, sedang duduk bersama-sama dan berdoa. Nah, pada saat mereka sedang duduk bersama-sama dan berdoa, tiba-tiba terdengar suara yang menggelegar ya. Semua ruangan itu terguncang, mulai terguncang ya. Angin pun terasa sangat kencang, angin bertiup sangat kencang. Nah, adik-adik, terus ada suara bergemuruh menyambar dari atap ya, dan menghempas jendela itu. Jadi terdengar bunyi dari langit itu sepertinya seperti angin yang keras ya, meniup rumah di mana para murid itu sedang berkumpul bersama-sama ya, sedang duduk di situ dengan sehingga terdengar suara bunyi yang sangat keras itu ya. Nah, lalu apa yang mereka saksikan? Apa yang mereka lihat? Mereka melihat lidah-lidah itu seperti nyala api, api yang menjalar kemana-mana dan hingga pada setiap diri mereka masing-masing ya. Mereka semua dikuasai oleh Roh Kudus ya. Murid-murid Tuhan Yesus itu dikuasai oleh Roh Kudus adik-adik. Nah, seketika para murid tiba-tiba itu berbicara dengan bahasa mereka yang berbeda-beda. Jadi mereka berbicara dengan bahasa setiap negeri di mana para pengunjung itu datang ya. Mereka semua bingung, orang-orang yang datang pada saat itu. Setiap pengunjung datang, wah, mana mungkin ya, mereka berpikir bahwa mereka ini kan semuanya berasal dari Galilea ya. Mana mungkin mereka bisa berbahasa dengan
bicara dengan berbagai bahasa ya. Jadi mereka di situ tiba-tiba para murid Tuhan Yesus itu berbicara dengan berbagai bahasa yang mereka gunakan. Berbagai bahasa yang dimana setiap negeri yang pengunjung itu ada di situ ya. Jadi murid-murid itu dikuasai oleh Roh Kudus ya. Mereka tidak punya latar pendidikan yang tinggi ya. Jadi mereka bukan orang-orang yang pintar, mereka bukan orang yang berpendidikan. Jadi secara secara akal kita, mereka itu tidak mungkin bisa berbahasa asing ya. Mereka itu tidak bisa berbahasa asing kalau tidak mereka diberikan kuasa Roh Kudus oleh Tuhan sendiri kepada murid-murid Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi banyak sekali orang-orang berkerumun, lalu mereka memberikan mengabarkan Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus itu dengan bahasa mereka yang berbeda-beda. Banyak orang yang terheran-heran, banyak orang yang kagum ya, bagaimana mungkin mereka bukan orang yang berpendidikan, mereka berasal dari Galilea, tapi mereka bisa berbahasa asing, berbicara dengan bahasa yang macam-macam ya, dari berbagai negeri ya, dari berbagai negeri mereka bisa mengabarkan Injil dengan bahasa-bahasa yang para pengunjung itu dapat mengerti ya adik-adik ya. Nah di situ ada berbagai wilayah ya, macam-macam. Jadi ada dari Partia, Persia, Kapadokia, Mesir dan macam-macam, Libya, Kreta dan bahkan Roma ya. Di situ ada berbagai negeri ya. Jadi mereka berbicara dengan bahasa dari negeri-negeri itu ya. Itu bahasa asing. Jadi orang-orang pada heran ya, apa maksudnya ini? Kenapa mereka bisa berbicara bahasa asing ya? Nah, terus-terusan mereka sangat kagum kepada ke-12 murid itu ya. Jadi Tuhan sendiri memberikan kuasa Roh Kudus kepada murid-muridnya itu ya. Tetapi ada juga yang tidak suka ya. Biasa kalau kita melakukan sesuatu itu ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, ada yang tidak suka ya. Yang tidak suka malahan berkata bahwa ada juga yang mengejek mereka bahwa mereka ini pasti sedang mabuk katanya gitu ya. Tapi secara akal kita tidak mungkin ya, mereka benar-benar bisa dimengerti bahasanya oleh mereka pada saat mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus ya. Jadi itu artinya apa? Mereka diberikan kuasa Roh Kudus ya oleh Tuhan sendiri. Seperti janjinya pada pelajaran minggu lalu bahwa Tuhan menjanjikan akan memberikan kita, menurunkan kuasa Roh Kudus kepada kita ya. Kalau kita memang benar-benar ingin mengabarkan Injil kepada semua orang ya. Jadi secara luar biasa Allah memakai para murid-muridnya itu untuk memberitakan kebesarannya kepada semua orang, kepada banyak orang tentang kebesaran Tuhan. Jadi para rasul itu mengabarkan Injil kepada orang-orang Yahudi ya, kepada orang-orang Yahudi yang pada saat itu sedang berkumpul. Jadi dengan kuasa Roh Kudus ya yang telah mereka terima pada saat itu, mereka menceritakan karya-karya Tuhan yang luar biasa kepada orang-orang pada saat itu ya. Karya Tuhan dalam dunia dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang tersebut ya, yang datang dari berbagai negara. Mereka mengabarkan Injil dengan efektif ya adik-adik ya. Nah adik-adik, Tuhan dapat memakai siapapun untuk menjadi alatnya. Tuhan dapat memakai adik-adik semua. Tuhan dapat memakai Kak Resti untuk dapat mengabarkan Injilnya ya. Intinya kita mempunyai hati atau tidak untuk menceritakan tentang karya-karya Tuhan yang luar biasa itu ya. Jadi adik-adik di sini, jadi adik-adik juga harus percaya kalau memang adik-adik mau menceritakan karya Tuhan yang luar biasa, percayalah adik-adik pun akan diberikan kuasa Roh Kudus oleh Tuhan sendiri ya. Allah sendiri yang akan melimpahkan kuasa Roh Kudus itu. Adik-adik pun dapat dipakai sebagai alat Tuhan sendiri untuk mengabarkan berita keselamatan tentang Tuhan Yesus ya. Jadi adik-adik, Roh Kudus pasti akan menolong adik-adik semua untuk dapat melakukannya. Dengan kuasa Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua ya, kita akan dapat dengan mudah menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada siapa? Kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita, bahkan kepada orang-orang yang belum pernah kita kenal. Ya, kita bisa menceritakan semua itu. Jadi mulailah pada saat ini adik-adik semua berdoa ya. Mulailah dengan berdoa. Silakan adik-adik semua mendoakan minimal 2 orang untuk siapa sih orang yang akan saya injili ya. Orang teman-teman saya yang belum dekat, orang-orang yang belum saya kenal ya, silakan adik-adik doakan. Mulailah mendoakan mereka.
ya. Lalu mulai juga setelah mendoakan, adik-adik mulai menceritakan sedikit demi sedikit tentang karya keselamatan Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan bahwa kita semua dapat dipakai oleh Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus pun dapat dipakai oleh Tuhan. Bahkan kita pun yang ada di sini, bahkan kita yang mendengarkan saat ini dapat dipakai oleh Tuhan untuk dapat mengabarkan karya keselamatan Tuhan. Jadi marilah, tadi seperti Kak Resti bilang, mulai mendoakan minimal 2 orang untuk dapat kita ceritakan tentang Tuhan Yesus, ya. Lalu setelah kita berdoa, kita mulai menceritakannya sedikit demi sedikit, ya. Oke adik-adik, ini ada ayat hafalan yang dapat adik-adik hafalin. Silakan adik-adik setelah menghafal ayat hafalan ini, adik-adik share videonya ke Kak Resti, ya. Silakan langsung WA Kak Resti, videonya dikirim, ya. Dan juga ada tugas pelajaran sekolah minggu yang bisa adik-adik isi juga. Kalau adik-adik mau isi, silakan. Kalau sudah diisi, silakan kirim balik ke Kak Resti, ya. Silakan difoto dan di WA. Oke, lanjut ya. Langsung masuk kita ke ayat hafalan.